Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Mulyati dengan nomor induk mahasiswa 1862150299. Ini adalah tugas UAS mata kuliah Communication and Editing Video yang diampu oleh Bapak dosen Heri Wardah, MPD. Tantrum pada anak usia dini. Tantrum adalah ledakan emosi yang sangat kuat pada anak usia dini. Biasanya, tantrum disertai dengan beberapa perilaku agresif sebagai representasi dari rasa sedih, tidak nyaman, marah, jengkel, tidak dimengerti, hingga frustasi. Walaupun merupakan perilaku yang sering membuat ibu kewalahan dan harus menarik nafas panjang, namun tantrum termasuk perilaku normal yang umumnya ditemui pada anak usia 1-3 tahun. Frekuensi dan durasi tantrum setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sering tantrum dan ada anak yang jarang tantrum. Namun wajarnya anak mengalami tantrum 1 kali dalam sehari dengan durasi 2-15 menit. Penyebab anak tantrum. Yang pertama, anak belum bisa mengutarakan perasaan. Kemampuan berbahasa anak di bawah usia 3 tahun baru mencapai 75%, sehingga sangat wajar jika ia belum mampu menyampaikan apa yang dirasakan dan diinginkan dengan baik kepada ibu. Jika sudah merasa frustasi, tidak heran jika ia mengekspresikan apa yang dirasa dengan tangisan yang menjadi-jadi. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Saat anak menangis, si kecil seolah sedang memberitahu orang-orang sekitarnya bahwa ia sedang tidak nyaman, misalnya gigitan nyamuk, suhu ruangan yang terlalu panas, lapar, demam, atau popoknya basah. Yang ketiga, tidak mendapat apa yang diinginkan. Tantrum dapat dipicu oleh keinginan anak yang tidak terpenuhi. Misalkan si kecil sedang ikut ibu berbelanja bulanan ke toko, dan ia melihat mainan yang diinginkan. Sayangnya ibu belum bisa memenuhi permintaan si kecil, karena memang belum waktunya ia membeli mainan baru. Itulah terjadinya tantrum. Yang keempat, menghindari hal yang tidak disukai. Saat ibu memberitahu waktu bermain sudah habis dan ia harus pulang ke rumah untuk tidur siang, si kecil kemungkinan besar akan menangis dan memberontak saat digendong. 5. Kurangnya waktu tidur. Pastikan si kecil mendapatkan waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Balita kurang dari 1 tahun membutuhkan waktu tidur 14-17 jam, termasuk tidur siang. Sementara itu, balita usia 1-2 tahun membutuhkan waktu tidur 11-14 jam dan balita usia 3-4 tahun membutuhkan waktu tidur 10-13 jam. 6. Durasi screen time yang tidak sesuai usianya. Durasi screen time yang berlebihan dapat membuat anak lebih beresiko tantrum menjelang waktu tidur. Anak di usia 1-4 tahun sebaiknya tidak menggunakan gawai lebih dari 1 jam. Makin singkat durasinya akan lebih baik. 7. Gangguan cemas. Tak hanya orang dewasa, balita juga bisa mengalami kecemasan. Beberapa di antaranya bisa saja mengalami kecemasan akibat stres atau trauma. Kondisi ini biasanya ditandai dengan sulit tidur atau terbangun di tengah malam akibat night error atau gangguan tidur, hingga sering mengamuk. Yang ke-8 yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan perilaku yang membuat anak sulit fokus dan konsentrasi. Beberapa gejala ADHD yang paling umum terlihat diantaranya adalah anak menjadi hiperaktif, impulsif, dan kurangnya perhatian. Seorang anak dengan ADHD akan sering merasa
frustasi saat menghadapi situasi yang memicu gejala kondisinya. 9. Autisme. Gangguan spektrum autisme juga bisa menjadi penyebab anak tantrum. Autisme adalah kelainan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi anak. Akibatnya, saat mereka mengalami overstimulation atau stimulasi berlebih atau tidak dapat mengkomunikasikan hal yang diinginkan, ia akan bereaksi dengan rasa kesal, marah, dan frustasi. Dan yang ke-10, gangguan mood. Beberapa anak balita ada yang lebih beresiko mengalami disruptive mood dysregulation disorder atau DMDD atau gangguan mood sehingga sangat rentan mengalami tantrum. Ciri-ciri anak mengalami tantrum yaitu merengek, menangis, berteriak, menendang, memukul, mencubit, menggigit, mendorong, dan menahan nafas. Cara menghadapi anak tantrum, yaitu yang pertama, menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, membawa anak ke tempat sepi. Yang ketiga, memberikan waktu pada anak untuk menenangkan diri atau time out. 4. Mencari tahu penyebab anak tantrum. 5. Membiarkan anak meluapkan kemarahannya. 6. Mengalihkan perhatian anak. 7. Memberikan pelukan. 8. Mendengarkan pendapat dan perasaan anak. 9. Memvalidasi perasaan anak. 10. Memberikan pengertian pada anak. Dan yang ke-11, tidak memberikan hukuman fisik untuk membuat anak diam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.